waktunya. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan video membuat hiasan dinding. Saya Azhar di Samudera Sana. Saya Farania, saya Deswita Isnaini, saya Salwa. Saya Wisnu Wicaksono. Saya Pak Ramadan. Selamat menyaksikan. Hora! Pertama, kita akan membuat perhiasan bunganya. Yang pertama kita buat segitiga, kemudian dilipat 2 kali, mungkin 3 kali. Lalu kita potong bagian ujungnya seperti yang ada di gambar. Setelah itu dibuka dan dipotong satu bagian untuk kita bisa merekatkan satu sama lain dan akan terjadi bunga. Yang kedua ini bikin untuk hiasan di tengah-tengah bunganya. Jadi kertas origaminya kita bagi menjadi 4, lalu kita gunting-gunting seperti yang di video. Kita bulat-bulatkan, kita putar-putarkan. Setelah itu atasnya kita buka agar menjadi kuncup. Lalu ini ada bahan yang bisa kita lihat seperti di gambar. Pertama kita beri lem di kardus kecilnya, lalu kita tempelkan beberapa sendok yang sesuai selera kalian. Kedua, kita bikin kardus lagi yang tengahnya bolong, lalu kita tempelkan bunga-bunga yang sudah kita hiasi sebelumnya. Lalu kita tempelkan juga bunga untuk di tengahnya agar terlihat cantik dan juga menawan. Lalu kita beli double tip untuk di belakang kardus yang bolong tengahnya yang sudah dihiasi dengan bunga-bunga origami. Kita beri double tip. Setelah itu kita rekatkan dengan sendok yang sudah kita lem tadi. Ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Persiapan yang dapat kita lakukan dalam menganalisis peluang usaha. Yang pertama adalah meneliti beberapa luas usaha yang akan dipilih. Yang kedua, bentuk usaha apa yang akan dipilih. Yang ketiga, jenis usaha apa yang akan ditekuni. Yang keempat, informasi usaha yang akan diterima. Dan yang terakhir ada atau tidaknya peta usaha yang diterima. Penetapan kelayakan usaha, lalu langkah-langkah analisis kelayakan usaha. Yang pertama adalah analisis kelayakan teknis, yang kedua adalah menganalisis peluang pasar, yang ketiga menentukan segmen pasar, yang keempat sumber informasi pasar, yang kelima uji coba manual, dan yang terakhir studi keletakan pasar. Analisis kelayakan finansial. Analisis finansial merupakan landasan untuk menentukan sumber finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Ada 2 langkah dasar sebagai alternatif dalam analisis kelayakan finansial. Yang pertama, penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional. Kebutuhan finansial diproyeksikan tiap bulan atau tiap minggu sekurang-kurangnya untuk operasi tahun pertama. Dan yang kedua, ada penentuan sumber daya finansial yang tersedia, proyeksi sumber daya finansial yang tersedia, dan dana-dana yang akan dihasilkan dalam operasi perusahaan. Membeda-bedakan persaingan analisis SWOT dapat dilakukan dengan mewawancari pengusaha kerajinan menggunakan kuesioner analisis SWOT. Adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan, upaya mengembangkan ide dan peluang usaha bertujuan untuk ide dalam pembuatan produk agar diminati konsumen, ide dalam pembuatan produk agar dapat memenangkan persaingan, ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produksi, ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen di dalam pembelian dan penggunaan produk, ide dalam pembuatan desain, model, corak, warna, produk agar dapat disenangi konsumen. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan dalam 6 tipe sumber daya. Pertama, man atau manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Kedua, money atau uang. Uang merupakan salah satu unsur penting untuk mencapai tujuan perusahaan
karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Ketiga, material atau fisik. Manajer perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga paling murah. Keempat, mesin atau teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan penggunaan mesin semakin meningkat. Banyak industri yang menggantikan manusia dengan mesin. 5. Metode. Metode kerja yang sesuai sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan dengan efektif dan efisien. 6. Market atau pasar. Pasar harus menyebar luas agar hasil produksi dapat dikuasai dan kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen. Yang ketiga, ada perencanaan administrasi usaha. Pertama, perizinan usaha. Manfaat dari surat izin tempat usaha dan surat gangguan. Mempermudah permohonan surat izin usaha perdagangan. Menjadi sarana untuk ganti rugi apabila tempat usaha terganggu atau pemindahan lokasi. Memperoleh jaminan keamanan dan dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman modal di bank. Kedua, ada surat izin perdagangan, yaitu surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan. Selanjutnya, ada surat menyurat, yaitu salah satu kegiatan dalam bentuk hubungan seperti pemasok dan pelanggan. Jenis surat yang digunakan kegiatan usaha disebut surat niaga. C. Pencatatan transaksi barang atau jasa. 1. Bukti transaksi intern. Bukti transaksi intern adalah bukti transaksi yang dibuat oleh dan untuk intern perusahaan dan dibagi menjadi dua bukti, yaitu bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Yang kedua, bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi ekstern adalah bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak luar. Bukti eksternal dibagi antara lain yaitu faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, dan cek. D. Pencatatan transaksi keuangan. 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan pada suatu periode akuntansi. Yang ketiga, neraca. Neraca adalah daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan serta informasi tentang asal sumber daya tersebut. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan di dalam satu periode akuntansi beserta sumber-sumbernya. Pajak. Setiap orang wajib memiliki NPWP atau yang disebut nomor pokok wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Indonesia sangat kaya, baik dari segi alam maupun budaya. Komoditas kerajinan Indonesia sangat terkenal di mancanegara. Berikut hal penting yang harus diperhatikan dalam aspek pemasaran. Yang pertama, memahami nilai seni jual. Yang kedua, menetapkan harga jual. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan harga jual adalah yang pertama, biaya bahan baku dan suplainya. Yang kedua, biaya overhead, dan yang ketiga, biaya tenaga kerja. Penetapan harga jual juga dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, harga berdasarkan harga pasar atau market based price, yang kedua, harga berdasarkan harga jual atau cost based price, dan yang terakhir, titik impas atau break even point based price. Menganalisis kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah suatu tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk yang dirasa sesuai dengan pesanan. Adapun metode yang dilakukan untuk menilai suatu kepuasan pelanggan adalah yang pertama, sistem keluhan atau saran. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan secara berkala, dan yang terakhir, ghost shopping atau mystery shopper. Dan yang terakhir ada promosi. Promosi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna mengkomunikasikan, mengenalkan, dan mempopulerkan kepada pasar sasarannya. Berikut cara mengkomunikasikan produk dan merek usaha. Yang pertama ada penjualan personal, kedua ada iklan, ketiga promosi, 4 publikasi, 5 sponsorship, dan yang terakhir komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli.